Halo semuanya, welcome to Semnasi, 9 anak spion berinteraksi. BTW, mereka udah pada tahu belum ya sama kita? Kayaknya belum deh. Kalau gitu, kita perkenalan nama dulu yuk. Ya bagus tuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Revel Mandurung dan saya akan menjadi host pada pembicaraan kali ini. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Amber Suryawati. Kami berdua akan membahas tentang permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Kira-kira apa sih itu? Jadi permasalahan yang akan kami angkat adalah pro dan kontra keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, pada hari ini kami juga mendatangkan narasumber nih untuk kami wawancarai di dalam pembahasan kami ini. Kira-kira siapa ya narasumbernya? Ye, pada kepo nih ye. Iya, pada kepo ya. Kalau gitu kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia narasumber kita, yaitu Kak Satria. Saya dulu Kak. Lanjut. Jadi kami mau nanya-nanya bentar nih Kak. Kakak ini mengikuti organisasi apa sih di masyarakat? Organisasi saya Pemuda Pancasila. Oh, kira-kira udah berapa lama Kak? Dari 2013 lah hingga 2023 sekarang. Udah lama Oh, juga ya. masih stay ya Kak? Sistem Berarti dari SMP tuh sampai SMP. kuliah sekarang. Iya. Belakangan ini kami masyarakat dengar banyak nih Kak permasalahan-permasalahan yang dibuat sama organisasi masyarakat. Sebenarnya gimana sih tuh Kak? Atau semua anggota dari organisasi masyarakat tersebut guru atau hanya sekedar yang bawah saja atau yang atas? Gimana menurut Kakak? Baik, mungkin kita melihat apalagi yang di domisil Sumatera Utara ya, yang julukannya kota sejuta ketua. Jadi ormas kan cukup banyak nih di Sumatera Utara ini ya, khususnya di Kota Medan. Berbeda warna ya. Jadi antara untuk berbentrok dengan organisasi lain, begini. Organisasi ini memiliki istilah di kalangan ranting, istilahnya yang kalangan bawahnya, dia itu mempunyai kehebatan tersendiri. Istilah mau menunjukkan taring terhadap organisasi yang lain begitu. Makanya terjadilah ada pembentrok ataupun sama ormas lain. Nah, antara ketua dengan ketua yang lain tidak menyukai, ya kan? Mungkin ya itulah mungkin kan. Sering anggar jago ya? Anggar jago. Nah, lanjut nih Kak. Ormas itu hadir untuk siapa sih Kak? Organisasi masyarakat itu yang salah satunya Pemuda Pancasila ya. Saya cukup lama ikut di kepemudaan organisasi dari 2013 hingga sekarang di kuliah. Jadi yang saya lihat, yang saya ikutin dari awal, yang saya jalankan juga rata-rata itu positif. Yang dimana organisasi ini ada juga yang dipandang buruk, ada yang dipandang baik. Yang saya ikutin ini ada juga yang kadang organisasi kami ini Pemuda Pancasila berbau dengan masyarakat, gotong royong setiap seminggu sekali, tiap hari Minggu, ataupun membagi sembako kepada fakir miskin. Jadi untuk sisi buruk, ini biar nggak kesalahpahaman juga terhadap ormas-ormas yang lain juga dan ormas Pemuda Pancasila juga. Kadang kita lihat ataupun di media-media online, Pemuda Pancasila itu hadir dalam istilahnya dekingan ataupun backupan preman lah, istilahnya begitu kan. Jadi masyarakat pun ada juga mensalahgunakan ataupun anggota juga mensalahgunakan organisasi tersebut. Jadi buruk organisasi itu bukan dari buruk organisasinya, tapi anggotanya. Yang buat buruk nama itu anggotanya. Anggotanya. Mungkin kalau kita mengikuti visi dan misi kepemudaan ataupun ormas, itu kan tetap ada visi dan misi. ADRT-nya kan tetap ada kan. Ya, kita kan anggota harus mengikuti ADRT. Kadang ada juga yang melawan, yang tidak mengikuti peraturan itu, kan istilahnya anggota yang bandel lah. Jadi gitu ya Kak. Yeah. Jadi sebenarnya organisasi masyarakat ini pandang buruk gara-gara anggotanya sendiri. Yeah. Kak. Sebenarnya dalamnya keseluruhan baik. Baik. Jadi Kak, kan banyak tuh bentrokan yang terjadi kayak PP lawan IPK dan yang lain-lain lah Kak. Jadi bentrokan antar ormas ini terjadi secara spontan atau ada nggak sih Kak direncanakan? Misalnya, weh, kita serang yuk nanti, atau gitu Kak? Ini untuk zaman sekarang yang kakak lihat,
bentrok-bentrok antara ormas yang sering terjadi IPK dengan pemuda Pancasila ya. Ini kan kalangan bawah. Jadi gini, kakak pernah ikut suatu kegiatan yang dimana istilahnya konvoy bersama gitu kan di jalan raya. Jadi kami melakukan konvoy tidak ada melakukan anarkis, tapi ada yang orang memancing anarkis itu. Jadi seperti ormas IPK begitu kan. Seperti pernah di Jalan Tamrin, daerah Jalan Pandu sana pernah terjadi bentrok besar-besaran itu baru-baru aja nih sekitar 2020-an sampai ada yang mati ya, nggak salah yang di Petisa juga. Menurut saya kalau mengenai bentrok antar ormas itu sebenarnya tidak ada, tapi ada juga yang saya pandang ada juga istilah penyelundup. Dia organisasi lain tapi masuk organisasi pemuda Pancasila untuk mengetahui kegiatan-kegiatan pemuda Pancasila apa-apa saja, kan begitu. Jadi ada juga masalah-masalah seperti itu kan. Nah, apa penyebab ormas sering berbentrokan bahkan sampai membawa senjata tajam? Kan kayak sering gitu kan, kayak baik kita serang dia yang tawuran-tawuran itu, sampai bahkan ada yang digorok lehernya, dipukul-pukuli, sampai betul-betul sadis gitu kan. Jadi istilahnya kalau semua organisasi di Medan ini ataupun di Sumatera Utara ini satu tercubit semua merasakan. Nah, ya istilahnya satu terluka semua terluka. Jadi ibaratkan saya sebagai ketua melihat anggota saya ibaratkan kena pukul ataupun kena sama bentrok dengan orang lain, kan saya ketua kan nggak mungkin tinggal diam. Saya kan bakal melakukan pembalasan tersebut dengan apa yang dibuat dia, kan begitu kan. Jadi ya seperti itulah. Ya. Rasa solidaritasnya cukup kuat ya kan? Iya. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kan Kak, beberapa masyarakat ini cuma memandang buruk, tapi sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sering dilakukan pemuda Pancasila untuk memberi kesan positif kepada masyarakat. Contohnya apa sih itu Kak? Salah satu yang dari awal saya ikutin dari pemuda Pancasila ini dari SMP hingga sekarang, yang pertama itu membagi sembako terhadap fakir miskin, apalagi waktu itu COVID di 2020. Di situ peran pemuda Pancasila sangat baik kepada masyarakat, dan terus kami pernah juga ke Pantai Mangrove menanam sekitar 5.000 bibit mangrove penghijauan. Terus ada lagi acara seperti 17 Agustusan kepada masyarakat lingkungan sekitar, gotong royong, kan begitu. Apa sih Kak kebutuhan publik yang dilayani pemuda Pancasila? Pemuda Pancasila ini ada strukturnya. Ada lembaga-lembaganya juga. Ada lembaga bantuan hukum pemuda Pancasila, ada lembaga untuk masyarakat dan sosial. Jadi bukan seakan-akan, makanya yang membuat jelek nama ormas itu yang kita bilang bukan hanya sekedar masuk organisasi, tapi harus mempunyai KTA. KTA itu kartu tanda anggota. Jadi jangan seakan-akan, udahlah saya ikut pakai baju PP, udahlah saya dasar jadi anak PP. Nggak boleh begitu. Kita harus mengikuti juga pelatihan kepemudaan, ada acara makrab lagi. Oke, itu yang disalahgunakan sama anak muda yang sekarang, kaum milenial. Berarti anggota-anggota tersebut lah yang membuat PP itu jadi rusak ya. Rusak namanya. Bahkan saya ini baru tahu kayak ada tingkatan-tingkatannya. Saya pikir kayak cuman ya udah geng-geng aja, pukul. Kita juga sih Kak. Kita masih banyak. Iya, banyak. Kemudian pemuda Pancasila ini Kakak tahu nggak berdirinya kapan? Itu 28 Oktober 1998 kalau salah saya. Pada saat era Pak Soeharto. Berarti era komunis keluar ya Kak? Era Orde Baru kalau nggak salah kan. Jadi peran pemuda Pancasila pada saat itu apa sih Kak? Jadi kita bahas lagi throwback ya ke zaman dulu di kemerdekaan. Pemuda Pancasila itu sangat membantu Indonesia dalam memberantas PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dimana peran itu ada TNI dan polisi. Di situlah ada kepemudaan Pancasila. Nah, mereka juga banyak juga yang terbunuh pada saat itu. Sedang itu udah ada mungkin di Gramedia ataupun apa ada kisahnya itu.
sekitar tahun-tahun dulu kan, masa PKI dulu. Jadi teman-teman jangan pandang buruk ya, sebenarnya banyak sisi-sisi positif yang dapat kita ambil dari organisasi masyarakat seperti yang tadi kakak ini bilang. Udah lagi Mbak yang disampaikan? Saya udah cukup. Jadi sekianlah guys, jadi kita bisa ambil kesimpulannya banyak sisi-sisi positif yang dapat kita ambil dari organisasi masyarakat, mulai dari perannya terhadap fakir miskin, perannya dalam merayakan 17-an, dan bahkan ketika kemerdekaan pun organisasi masyarakat mengambil peran loh, menumpas partai komunis. Kalian tahu kan partai komunis yang ingin menghancur balaukan Indonesia, yang ingin melepas Pancasila sebagai ideologi. Maka dari itu kita harus mengubah pandangan kita. Sebenarnya anggota-anggota yang dalam tingkatan bawah ya kak, yang membuat organisasi masyarakat dipandang buruk oleh banyak orang. Ini kemakan? Buat kakak ada yang kemakan? Kalau Iya, pesan pesan. saya untuk kaum milenial, khususnya anak SMA ya, ini jadi pelajaran buat kalian, jangan menjelekkan nama organisasi ya. Saya udah lama ikut di dalam organisasi ini ya, mulai dari SMP, SMA hingga kuliah ini. Jadi ini terkhusus buat SAPMA, Satuan Pelajar Mahasiswa, yang anak SMA-nya yang rentan terhadap keributan. Jangan pernah coba-coba menjelek-jelekkan organisasi kalian. Kalau kalian mencintai organisasi kalian, cintailah sepenuh hati kalian. Mungkin itu saja. Oke guys, sekianlah pro dan kontra keberadaan organisasi masyarakat. Jadi masyarakat ini memandang buruk karena anggotanya yang di bawah yang membuat keributan. Padahal bagian-bagian atas ya kak memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan Indonesia ya kak. Baik. Terima kasih ya semuanya sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Saya Anbar, Saya Rafael dan Kak Satria. pamit undur diri ya. Spensa Smart Pendidikan Prima Semnasi 9 Nasion Berinteraksi. Halo semuanya. Apa sih itu? Halo semuanya. Menjatuh ya HP-nya. Kabar-kabar. Satria. Pamit undur diri. Oke, terima kasih. Dan Spensa. Kita semua ya. Nasion Berinteraksi. Jadi kakak ini sekarang dalam Kira siapa ya? Kita itu 1, 2, sampai. Sumpah. Saya Anbar Syarwati. Jadi permasalahannya adalah pro dan kontra permasalahan kan itu mau ya mau So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul.